Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel DV Ilhami, channel informatif. Oke, teman-teman, kali ini kita akan coba membahas terkait dengan pengolahan data hasil penelitian. Banyak dari teman-teman mungkin mengalami kendala terkait dengan pengolahan data hasil penelitian. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita telah selesai mengambil data hasil penelitian. Nah, kali ini saya akan coba membahas terkait dengan desain penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman sudah tepat untuk datang ke channel ini membahas atau mempelajari terkait dengan pengolahan data hasil penelitian. Di sini nanti kita akan coba menggunakan framework atau kerangka dari skripsi atau tugas akhir teman-teman. Nah, kalau mungkin di channel YouTube yang lain teman-teman hanya bisa melihat bagaimana pengolahan data dari penggunaan uji statistik ya, dari SPSS. Tetapi kali ini saya akan coba menggunakannya atau menambahkannya dengan kerangka skripsi teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Oke, teman-teman. Nah, sekarang di layar teman-teman itu akan terlihat ya. Di sini judul penelitian. Nah, judul penelitiannya misalkan penerapan model pembelajaran problem based learning PBL untuk meningkatkan literasi sains siswa SMPN 01 di kota X misalkan. Nah, ini jelas dari judul saja kita melihat ini arahnya adalah penelitian eksperimen ya, atau kuasi eksperimen. Nah, rumusan masalahnya misalkan seperti ini. Apakah ada perbedaan literasi sains siswa SMP yang mengikuti model pembelajaran PBL dengan pembelajaran konvensional? Pembelajaran konvensional mungkin ini ada beberapa perdebatan ya. Di sini maknanya konvensional ini adalah pembelajaran yang bercirikan kepada teacher center ya. Silakan teman-teman lihat beberapa referensi terkait dengan pembelajaran ini ya, meskipun ini beberapa perdebatan dengan penggunaan istilah konvensional. Oke, sekarang kita tidak fokus ke dalam hal istilah ini, tetapi kita ingin melihat apakah ada nih perbedaan literasi sains siswa bagi siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran yang konvensional. Nah, tujuan penelitian ya misalkan seperti ini. Untuk mengetahui perbedaan literasi sains siswa SMP yang mengikuti model pembelajaran PBL dan pembelajaran konvensional. Nah, kalau sudah mengetahui tujuan, kita lanjut ke metodenya. Nah, metodenya kita menggunakan desain dari pretest, posttest, control group design. Di sini kelasnya ada dua ya, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang O1 ini adalah pretest ya, di kelas eksperimen. Yang X ini adalah model dari pembelajaran PBL, yaitu kelas eksperimennya. Kemudian O2 ini adalah posttestnya. Jadi di kelas eksperimen ada pretest, ada posttest. Nah, kemudian di kelas kontrolnya yang mana pembelajaran konvensional tadi juga dilakukan pretest dan posttest ya. Kita simbolkan dengan O3 dan O4. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua kelas ya. Dua kelas dan sama-sama menggunakan pretest dan posttest. Sekarang ke populasi dan sampel penelitiannya. Nah, populasinya misalkan siswa SMP 01 kota X ya. Karena judul kita, lokasinya adalah di SMP 01 di kota X. Sampelnya ya, sampel ini yang memang bagian dari populasi, yang memang data yang teman-teman ambil ya di penelitiannya ya. Siswanya misalkan kelas 11 ya, kelas 8 ya, kelas 11 ini untuk SMA. Oke, saya ganti ya, kelas 8. Nah, teknik penarikan sampelnya kita menggunakan cluster random sampling, yang mana di sini kelasnya yang di random ya, karena kita nggak mungkin di sekolah kan merandom siswanya kita ganti menjadi kelas yang baru, yaitu kan sangat sulit dan tidak memungkinkan untuk kita mengotak-atik
sekolah ya. Makanya untuk sekolah itu akan jarang yang true eksperimen ya. Kita kenal dengan quasi eksperimen. Nah, kemudian metodenya. Di sini variabel yang kita ukur adalah literasi sains. Kemudian metode yang digunakan misalkan metode tes, yang mana di sini siswanya akan diberikan soal. Maka instrumennya adalah soal literasi sains ya. Instrumen itu adalah alat pengumpul datanya. Metode itu adalah cara kita mengumpulkan data. Oke, next. Analis datanya ya. Analis data karena kita menggunakan soal, otomatis kan datanya kuantitatif. Nah, di sini kita menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Deskriptif dan inferensial ini maknanya, kalau deskriptif ya kita menggunakan misalkan rata-rata, kemudian median, kemudian modus dan segala macam ya. Itu adalah deskriptif, semuanya tabel ya, grafik. Nah, kalau inferensial ini kita sudah mengarah ke uji hipotesisnya ya. Ketika kita menuliskan rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, itu sudah statistik inferensial. Oke, kita menggunakan toolsnya, alatnya untuk pengolah datanya dengan menggunakan Microsoft Excel ya, kemudian SPSS for Windows ya. Jadi silakan teman-teman install, silakan cari ya, install SPSS di laptopnya. Oke, nah sekarang kita akan fokus terkait dengan bagaimana mengolah data dari penelitian ini gitu. Nah, sekarang ini contoh ya, ini contoh hasil penelitiannya. Jadi teman-teman sudah ke sekolah nih ya, sudah ke sekolah, sudah mengumpulkan data ya, artinya sudah melaksanakan pembelajaran, kemudian sudah mengumpulkan data. Datanya itu ditabulasi ya, dibuatkan di dalam tabel. Ini kita beri nomor siswanya ya. Kemudian ini kelas kontrol, ya ini kelas yang pembelajaran yang konvensional tadi ya, yang teacher center ya. Kemudian eksperimen, ini adalah model yang kita treatmentnya ya, yang kita terapkan di kelas yang berbeda ya, kelas PBL tadi ya, pembelajaran PBL. Sesuai dengan desain penelitian, kita menggunakan pretest dan posttest di kedua kelas ya. Nah, ini skornya. Skor untuk kelas kontrol dan skor untuk kelas eksperimen. Oke. Nah, ini datanya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengolah data ini untuk menjawab rumusan masalah. Nah, kita akan ingat ya, rumusan masalah kita adalah bagaimana nih perbedaan ya. Apakah ada perbedaan antara dua kelas ini? Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah silahkan dibuat data ini di Excel ya. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman buat seperti ini di Excel. Nah, ini kan pretest ya, pretest, kemudian ini kelompok kontrol tadi, eksperimen, ini posttest ya. Nah, kenapa dibuat peningkatan? Nah, ini kita juga harus sedia payung sebelum hujan ya teman-teman. Maksudnya adalah peningkatan ini adalah kita gunakan ketika nantinya pretest itu ya, kita ada perbedaan yang nyata antara dua kelas. Nah, logikanya gini begitu teman-teman ya. Kalau seandainya di treatment awal ya, kalau seandainya di data awalnya saja sudah berbeda di dua kelas, tentu kita tidak mungkin menggunakan data post-testnya untuk melihat perbedaan. Kan nggak fair ya kalau seandainya kedua-duanya itu berbeda sejak awal. Maka ini solusinya nanti kalau pretestnya itu di kedua kelas itu berbeda nyata. Nah, tetapi kalau kasusnya pretestnya itu tidak berbeda nyata ya antara dua kelas. Nah, itu sangat bagus ya, artinya kita bisa menggunakan post-test untuk diukur ya, untuk mengetahui seberapa jauh efek atau seberapa jauh pengaruh dari penerapan model tadi ke kelas penelitian kita. Oke, jadi peningkatan ini bagaimana menghitungnya? Ya, teman-teman cukup mengurangkan antara post-testnya dan pretest ya. Contohnya kontrol ini 6 ya.
Nah, sekarang untuk datanya, ya teman-teman lihat di sini ada angka 6 dan ada 44 ya. Nah, bagaimana menghitungnya 6 ini ya? Peningkatannya ini dilihat dari pengurangan dari post test dan pretestnya ya. Nah, misalkan di kelas kontrol itu post testnya 60, kemudian pretestnya 54, maka selisihnya itu ada 6. Nah, hal yang sama juga dilakukan di kelas eksperimen.